Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Aldila Krishna Resanti, SPD MSI selaku dosen pengampu media pembelajaran. Dan untuk teman-teman sekalian, khususnya dari Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Maya Naili Nurul Fadilah, NIM C1 L020039. Di video kali ini saya akan memaparkan media pembelajaran yang mungkin akan saya gunakan waktu saya mengajar ataupun waktu micro teaching dan lain sebagainya. Nah, media ini yang bernama mind mapping. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah tahu ya mind mapping itu apa. Dan mungkin juga dari teman-teman sudah pernah menggunakan mind mapping ini hanya untuk mencatat catatan penting ataupun untuk tugas. Nah, sebelum saya menceritakan mind mapping yang saya buat ini, saya ingin menjelaskan latar belakang dari media pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu proses belajar siswa yang diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan hasil belajar siswa. Alasan menggunakan media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran yang diajarkan pada hari tersebut. Metode yang digunakan belajar lebih bervariasi. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya menggunakan mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati video, gambar, melakukan dan mendemonstrasikan. Nah, di media pembelajaran ini sangat membantu keaktifan siswa yang mungkin siswa di kelas memang dia pendiam, jarang aktif. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, siswa yang tidak aktif tersebut akan bisa aktif dalam pembelajarannya. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dari media pembelajaran, saya akan menjelaskan pengertian umum dari mind mapping ini. Mind mapping adalah sebuah teknik yang menginkorporasikan otak bagian kanan dan kiri untuk menerima bagaimana macam ide baru. Visual yang dibuat dalam mind mapping dapat membantu kamu untuk mengatur informasi yang baru diterima dan menentukan tema besar yang ada dalam pembahasan tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, mind mapping memang mudah dibuat ya. Nah, mind mapping ini juga bisa digunakan pada semua kalangan ya, kayak misal digunakan pada saat bekerja, terus pada saat kita belajar, pada saat kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, ada fungsi dan tujuan dari mind mapping itu sendiri, yaitu ada fungsi fungsi untuk membuat catatan hal-hal penting yang saling berkaitan untuk keperluan tertentu, untuk keperluan kalian sendiri, untuk kepentingan kalian sendiri ya. Nah, kegunaan mind mapping antara lain untuk mempersiapkan presentasi, pidato, membuat catatan pelajaran, mengingat materi ujian, merancang sebuah karya dan lain-lain. Nah, tujuan utama dari mind mapping sendiri adalah agar siapapun yang menggunakan metode ini dapat memahami materi secara menyeluruh, bukan sebagai hafalan saja ya. Maka dari itu mind mapping kerap digunakan dalam dunia profesional, umumnya adalah untuk keperluan meeting dan sesi brainstorming. Nah, itu ya, memang penting banget ya mind mapping ini untuk kalian yang memang membutuhkan media ini untuk kepentingannya. Nah, dari media ini ya sudah kita mengetahui pengertian, fungsi dan tujuan mind mapping. Saya akan mengenalkan bagaimana saya akan membuat media ini dengan cara sendiri. Mungkin dari teman-teman bisa sekalian mengikuti contoh media pembelajaran dengan saya ini. Nah, untuk desain yang saya buat itu seperti ini ya. Dalam pembuatan mind mapping itu kan mesti
kita membutuhkan bahan dan alat yang diperlukan untuk pembuatannya. Nah, di sini yang saya gunakan itu ada kertas manila. Kertas yang besar itu ada gunting, ada lem, ada spidol, ada penggaris spidol yang spidolnya saya pakai yang besar untuk menulis judul dan menulis menggambar bagian-bagiannya itu. Nah, untuk spidol yang kecil itu saya menggunakan untuk menulis materi-materi yang akan saya paparkan nanti. Lalu ada penggaris, pensilnya itu untuk digunakan untuk mengarsir dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting itu ada materi yang akan diajarkan. Nah, yang terakhir sticky notes. Nah, selanjutnya itu ada teknik dan cara penggunaan dari media ini. Teknik pembuatan media yang pertama itu yang saya buat judul dengan berisi materi yang disampaikan. Nah, tadi judulnya itu judul yang saya buat itu tadi yaitu kerjasama ekonomi internasional, ditaruh di bagian paling atas ya. Lalu saya sendiri mulai mendesain dengan menggunakan pensil agar nanti saat menebalkan menggunakan spidol rapih. Lalu ada buat desain sesuka hati bentuk kotak atau awan atau lain sebagainya untuk mengisi kolom poin materi yang akan disampaikan. Lalu beri hiasan pada gambar seperti bunga dan lain-lain untuk mempercantik dari medianya. Kalian bisa menambahkan apapun, kalian yang mempunyai ide bagus, yang kreatif, bisa menambahkan apa saja. Nah, selanjutnya siapkan materi yang akan dibahas untuk diletakkan di gambar yang dibuat pada nomor 3. Nah, tadi yang nomor 3 yaitu buat desain, materinya itu ditaruh di desain-desain yang kalian buat nanti. Nah, selanjutnya setelah itu tempelkan sticky notes. Berisikan di balik sticky notes itu ada poin-poin materi yang akan dibahas pada bagian yang ditutupi ya. Lalu yang terakhir yaitu persiapkan media agar bisa melihat ada kekurangan atau ada kerusakan pada media tersebut. Nah, teknik yang terakhir ini memang sangat penting ya. Kalau misal dari media itu ada kekurangan atau ada kerusakan, kita bisa membenahi, kita bisa menambahi dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah kita mengetahui teknik pembuatannya, lalu ada cara penggunaan dari medianya. Cara penggunaan dari medianya yaitu yang pertama ya, saat kita sudah ada di ruangan, kita siapkan media dengan hati-hati agar tidak ada kerusakan pada media untuk dipresentasikan. Kalau tadi saya kan ada sticky notes, misal kalau sticky notesnya hilang atau sticky notesnya ada yang rusak atau apa, kan bisa dibenahi sebelum pemaparan ya. Walaupun mungkin sedikit terburu-buru, sticky note gampang untuk ditempelkan, cuman yang susah mungkin dari menulis angkanya. Tadi kan di situ ada di sticky note-nya saya itu ada angkanya. Lalu poin yang kedua, cara penggunaannya, siapkan diri. Saya sendiri harus menyiapkan bagaimana saya menjelaskan materi-materi yang sudah dibuat pada media. Nah, dari poin-poin tersebut saya harus menjelaskan di depan teman-teman sekalian, di depan guru, di depan dosen, di depan teman-teman. Saya menjelaskan dari poin-poin tersebut dengan hati-hati ya. Nah, lalu cara penggunaan medianya yaitu yang ketiga, saya menjelaskannya dengan hati-hati agar siswa mendengarkan penjelasan dengan mudah, menangkap materi yang dibahas. Nah, ketika kita menjelaskan poin-poin yang ada di media, jelaskanlah dengan hati-hati agar siswa atau teman-teman sekalian bisa menangkap materi yang kita jelaskan, pada nanti akhir bisa ditanyai dan lain sebagainya. Nah, lalu pada media ini tadi kan ada sticky notes ya. Sticky notesnya dibuka persatu-satu pada saat menjelaskan. Di situ di balik sticky notes itu ada materi-materi yang dibahas, poin-poin yang akan dibahas oleh kita sendiri, oleh saya sendiri. Lalu cara penggunaan yang terakhir yaitu beri kesempatan pada siswa untuk menjelaskan ulang materi yang kita bahas dan juga berikan reward agar siswa dapat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebenarnya untuk reward ini
sebelum mengajar sudah disampaikan terlebih dahulu ya, agar nanti pada saat kita memaparkan materi, memaparkan medianya, kita bisa para audiens bisa menangkap, bisa serius dengan eh, dalam saat kita mengajar. Mungkin nah, dari reward ini mungkin dari kita bisa menambahkan poin, mungkin kita akan memberi hadiah seperti hadiah jajan atau lain sebagainya ya. Nah, sekian itu cara penggunaan media mind mapping yang saya buat. Nah, untuk mind mappingnya itu sendiri itu seperti ini. Ini di sini itu di paling atas itu ada judulnya Kerjasama Ekonomi Internasional. Dari poin-poin yang saya ambil itu pengertian, tujuan, dan manfaat kerjasama ekonomi nasional. Lalu ada bentuk-bentuk dari kerjasama internasional dan ada lembaga kerjasama internasional. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai pemaparan dari media mind mapping ini yang saya jelaskan. Mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa mencontoh media yang saya buat. Nah, sekian dari pemaparan saya. Mungkin dari teman-teman bisa mengambil nilai kritikan, mengambil nilai untuk pemaparan saya ini, media yang saya ambil ini. Lalu teman-teman bisa juga memberi kritikan dan saran untuk saya sendiri, seperti kritikan atau saran bagaimana saya memaparkan media ini, bagaimana media yang saya ambil ini menurut Anda itu bagaimana. Nah, selanjutnya mohon maaf mungkin ada salah kata dari pemaparan saya. Semoga di masa pandemi ini ya tidak mengurangi semangat belajar kita untuk menempuh pendidikan yang kita jalani ini. Tetap jaga kesehatan dan imun tubuh. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.